Halo Sobat Cuan, kumaha damang. Pernah nggak sih lihat berita yang bilang PDB kita naik sekian persen, terus kita langsung mikir, wah ekonomi makin bagus nih. Tapi bentar dulu, emang PDB itu ukuran yang paling benar buat ngukur kesejahteraan atau ada yang lebih pas? Yuk, kita bahas bedanya PDB dan PNB. Apa itu PDB dan PNB? Satu, PDB produk domestik bruto. Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk oleh perusahaan asing yang beroperasi di situ. Contoh, pabrik mobil Jepang yang beroperasi di Indonesia masuk hitungan PDB Indonesia. 2. PNB, produk nasional bruto, total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, termasuk yang beroperasi di luar negeri. Contoh, perusahaan Indonesia yang punya bisnis di luar negeri tetap dihitung sebagai bagian dari PNB Indonesia. Kenapa PDB sering dipakai? Satu, lebih mudah diukur. PDB gampang dihitung karena fokus ke apa yang diproduksi dalam negeri tanpa ribet lihat kepemilikan modal. Dua, jadi standar internasional hampir semua negara pakai PDB buat perbandingan pertumbuhan ekonomi. Tiga, cocok buat analisis jangka pendek. PDB bisa kasih gambaran cepat tentang performa ekonomi dalam periode tertentu. Kenapa PNB bisa lebih akurat? Satu, lebih mencerminkan kesejahteraan warga. Kalau banyak perusahaan asing yang cuan besar di negara kita, PDB bisa naik, tapi itu belum tentu bikin warga lebih makmur. PNB fokus ke pendapatan yang beneran dinikmati oleh warga negara, termasuk dari bisnis di luar negeri. Dua, menghitung aliran uang ke luar negeri. Kalau ada banyak investor asing yang bawa pulang keuntungan mereka, PDB bisa kelihatan besar, tapi duitnya nggak stay di negara kita. Mana yang lebih bagus buat ukur kesejahteraan? Kalau cuma lihat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, PDB lebih cocok. Kalau mau lihat kesejahteraan warganya secara keseluruhan, PNB lebih akurat. Pelajaran yang bisa kita ambil satu, PDB naik nggak selalu berarti rakyat makin kaya, bisa jadi uangnya lari ke perusahaan asing. Dua, PNB lebih mencerminkan seberapa besar keuntungan yang beneran dinikmati oleh warga negara. Tiga, kalau mau lihat ekonomi suatu negara jangan cuma lihat satu angka doang, harus dipelajari lebih dalam. Disclaimer, informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat keuangan atau kebijakan fiskal. Pastikan Sobat Cuan selalu update dengan informasi terbaru tentang ekonomi global. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang sering debat soal ekonomi, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun Sobat Cuan.